Halo guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama aku. Dan seperti biasanya di video aku kali ini aku bakal ngobrol lagi bareng kalian. Namun sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini berarti kalian mendukung aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video-video baru. Pasti ada di antara kalian yang susah move on dari mantan kalian kan? Aku. Nah ya guys, karena gue tahu banget gimana sih susahnya move on ketika kita baru putus sama mantan kita. Gimana sih susahnya melupakan mantan-mantan setelah banyak sekali kenangan yang kita lewati bersama mantan kita. Itu pasti bakal menyita semua waktu kita untuk melupakan mantan kita guys. Dan oh my god guys, kalian pernah gak sih mikir, Ya ampun, kok gue susah banget sih move on kayak gini. Guys, kok gue susah banget sih move on. Ya Tuhan, kenapa gue gak bisa ya move on dari mantan gue? ya emangnya sebanyak apa sih kenangan kalian guys sampai kalian tuh susah banget move on dari mantan kalian? Oke, gue ngerti banget sih gimana posisi kalian sekarang yang lagi banget susah move on dari mantan kalian. Tapi kalian gak usah khawatir, karena di video aku kali ini aku bakal ngasih tips gimana caranya kalian bisa move on dari mantan kalian tanpa adanya rasa galau. Karena kalian saat menjalani tips ini, kalian akan merasa benar-benar menyibukkan diri kalian, dan secara nggak sadar kalian juga akan melupakan mantan kalian, dan akhirnya cepat atau lambat kalian akan melupakan dan menghilangkan rasa sayang kalian ke mantan kalian, menghilangkan perasaan kalian buat mantan kalian. Jadi please, setelah kalian menonton video ini, kalian gak usah lagi deh sedih, galau. Itu bakalan bikin kalian stres guys, bahkan itu bakal mengganggu keseharian kalian, dan menurut gue itu ngeganggu banget. Jadi tips move on yang pertama adalah jangan pernah stalking sosial media mantan setelah putus. Oke, mungkin banyak banget beberapa dari kalian yang pasti kepo sama mantan kalian setelah putus kan? Ya ngaku aja loh. Gue kayak gitu soalnya. Oke, lanjut. Nah, dan ini benar-benar gue saranin banget buat kalian, jangan pernah kalian stalking sosial media mantan kalian. Gue tahu kalian pasti butuh waktu untuk melupakan itu semua kan. Nah, dengan itu kalian malah makin kepo, gimana sih keadaan mantan setelah putus dari gue, gimana sih mantan keadaannya ketika berpisah dari gue. Please itu gak baik banget buat kalian yang pengen move on. Kalian terus stalking, kepoin sosial media mereka, itu gak akan memperlancar move on kalian, kalian malah akan dibikin susah lagi gitu kalau kayak gitu. Karena secara tidak langsung kalian juga memberikan ingatan kalian kembali ketika bersama, malah yang ada kamu tuh keinget mantan, terus kalian kangen, terus kalian malah makin sedih, makin gak bisa move on, dan itu malah memperburuk keadaan gitu kan. Please, menurut gue nggak banget kalau kalian masih stalking mantan yang kalian kondisinya baru putus. Please, jadi hindari stalking mantan ketika kalian baru putus guys. Tips yang kedua adalah putuskan segala komunikasi bersama mantan. Nah, yang ini nih yang biasanya kalian susah move on. Karena apa? Karena kalian masih saling komunikasi sama mantan. Yang namanya mantan kan memang harus dilupakan ya guys. Kalian jangan terlalu terobsesi sama mantan kalian. Kalau emang waktunya putus, kalian pokoknya putuskan segala bentuk komunikasi. Kalian chattingan, kalian saling bertukar kabar. Gimana kalian mau move on kalau kalian aja masih kayak gitu? Apalagi kalau kalian sampai masih nyimpen chat-chat waktu kalian masih pacaran, terus kalian baca lagi chatnya, terus kalian sadar, Aku chatan gue mesra banget. Apa sih pokoknya alay apa sih? please, itu bakalan memperburuk suasana kalian juga ketika kalian mau move on. Jadi kalian harus mau tidak mau memutuskan segala bentuk komunikasi, menghapus semua chatan-chatan kalian ketika sama mantan, menghapus surat panggilan sama mantan. Bila perlu kalian hapus tuh kontak nomornya, atau bila perlu blokir akun sosial medianya. Kalau itu emang membantu kalian buat move on, kenapa enggak, ya kan? Dan tips yang ketiga adalah ingat kembali momen-momen terburuk ketika bersama mantan, atau semua bayangan-bayangan buruk tentang mantan kalian guys. Nah, ini nih yang aku udah alamin sendiri. Jadi kalian tuh harus inget-inget momen dimana momen itu buruk buat kalian. Nah, contohnya misal pacar kalian itu keras, dia tuh kasar,
atau sesuatu hal yang bikin kalian gak nyaman, atau kalian gak suka sama sifat tersebut, kalian inget-inget deh tuh pokoknya segala momen-momen terburuk si pacar. Misalkan dia posesif, dia cemburuan, dia mengekang, kalau lagi berantem lo dikata-katain gitu misal, itu pasti bikin kalian bete dan kalian malah benci, dan bahkan gue bersyukur putus dari dia, karena kalau gue masih pacaran sama dia mungkin sifat-sifat buruk itu bakal terus terjadi sama diri lo gitu. Ingat terus momen-momen terburuk dimana kalian itu gak dibebasin, kalian terlalu dikekang. Itu menurut gue gak banget guys. Jadi dimanapun, kapanpun, ingat terus momen terburuk dari mantan kalian atau sifat terburuk mantan kalian yang bikin kalian itu malah ilfeel dan bete banget sama dia, dan itu bakal mempercepat kalian move on. Gue yakin banget guys. Tips yang keempat adalah kalian harus sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini nih yang biasanya pasti orang lain lakuin nih guys kalau abis putus. Galau, dengerin musik galau, termenung di kamar galau, selalu sendiri, pokoknya malah mengingat-ingat terus kejadian indah. Itu enggak banget, karena itu akan membuat kalian susah buat move on. Nah, daripada kalian suntukan di rumah sendiri, mendingan kalian tuh nyari kesibukan lain yang mengalihkan pikiran kalian buat nggak memikirkan sang mantan. Contohnya kalian main game, nonton TV, jalan-jalan, hangout bareng teman-teman kalian, ngumpul sama sahabat-sahabat kalian, atau kalian melakukan sesuatu hal yang kalian suka, menjalankan hobi kalian. Dan menurut gue itu cepet banget, karena secara tidak langsung di saat lo bersenang-senang menghabiskan waktu bersama teman-teman kalian atau quality time sendiri, itu bakalan mempercepat kalian buat melupakan sang mantan. Karena gue yakin banget di tengah-tengah kesibukan lo bakal lupa sama mantan lo gitu. Jadi kalian gak usah deh terlalu merenungin, apalagi menyesali. Jangan pernah kalian nyesel ya guys kalau putus sama mantan. Pokoknya jangan simpan rasa sesal itu, karena itu yang bakal buat lo susah move on juga. Tips yang kelima adalah ingat keuntungan dari menjadi wanita single. Nah, pasti banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapat ketika menjadi wanita single. Karena apa? Ketika kalian single, kalian itu bebas mau ngelakuin apa aja, jalan kemana aja, sama siapa aja, tanpa ada orang yang terus mengawasi kalian, bahkan melarang kalian melakukan suatu kegiatan yang kalian suka. Nah, jadi kalian terus ingat-ingat, enak ya jadi single, gak ada yang melarang, gak ada yang batasin waktu, gak ada yang ikut campur sama kehidupan kita. Karena kita hidup bebas gitu, tanpa ada yang mengatur setiap inci dari keseharian kita, kegiatan kita. Ya kan, kita bebas mau ngapain aja, kemana aja. Pokoknya ingat terus keuntungan dari wanita single, karena itu akan mendorong kalian buat semangat move on, melupakan dia, dan malah akhirnya terbiasa tanpa dia gitu kan. Secara perlahan kalian pasti berhasil menghadapi move on ini. Tips yang keenam adalah kenali identitas dirimu kembali dan mulailah mencari pasangan baru. Nah guys, ini nih yang sering kali dilupakan ketika orang-orang baru putus. Kalian masih terlalu larut dalam kesedihan sehingga kalian lupa kalau kalian juga harus mulai mengenali diri kalian sendiri, mulai mengenali sesuatu yang dulu hilang ketika kalian pacaran ya. Oleh karena itu, kalian tuh harus mulai membiasakan diri juga untuk terbiasa sendiri, mengingat-ingat tentang kepribadian diri, segala kegiatan yang kalian lakukan ketika sendiri. Pokoknya kalian harus ingat-ingat kalian tuh siapa, harus mengingat-ingat, oh iya gue tuh dulu tuh kayak gini ya, oh iya gue tuh orang yang kayak gini ya. Pokoknya ingetin semua kepribadian yang emang itu menyangkut dari kepribadian lo gitu kan. So, kalian juga harus terbiasa mengadaptasikan diri kalian, karena kalian yang biasanya menggunakan kata kita kembali menjadi kata saya gitu guys. Dan bila perlu kalian tuh membuka hati untuk mencari pasangan baru kan. Biasanya gitu kan, habis putus, gimana sih caranya tuh biar ngobatin hati kita yang galau gue jelaskan. Dan kita tuh butuh seseorang untuk curhat ataupun mengeluarkan segala isi hati. Ya kita pokoknya membuka hati kembali aja. Misalkan ada orang yang pengen deket sama kita gitu ya, nggak apa-apa. Walaupun dari pertamanya kita tuh temenan, bisa aja kan lama-lama jadi nyaman, ya gak guys? Nah gitu. Dan tips yang terakhir adalah kalian harus sabar. Dimana-mana kalau kita mau move on itu pasti ada prosesnya, gak mungkin instan. Apalagi kalau kalian pacarannya lama bertahun-tahun terus kalian putus, gue yakin banget itu pasti gak mudah buat ngelupain mantan. Jadi
Kalian harus sabar guys, kalian harus melewati hari demi hari dimana kalian bakal terbiasa sendiri. Kalian sabar, lama kalian melakukan hal-hal yang tadi sebelumnya dilakukan, pasti harus bersabar juga karena semuanya juga butuh proses. Dan percaya atau enggak, setelah proses itu pasti ada hasil. Jadi setelah kalian melakukan semua hal yang membuat kalian lupa sama mantan kalian, kalian bakal lupa. Terus kalian bakal berhasil move on karena kalian juga sabar. Guys, please, jadi kalian Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. karena itu juga gak baik buat kalian. Kalian juga masih punya kehidupan yang panjang gitu kan. Nah itu dia guys, 6 tips yang harus kalian jalani ketika kalian baru move on. Dan menurut gue itu gak terlalu berat juga karena itu bisa kita lakukan sehari-hari. Pasti membantu banget buat kita ngurangin sedikit demi sedikit beban yang kita alami ketika kita ingin move on. Karena melupakan mantan itu emang gak segampang membalikan telapak tangan, semuanya juga butuh proses. Karena apa ya, setiap orang yang udah waktunya putus sama kita mungkin karena emang dia bukan yang terbaik buat kita, kan pasti sudah memilihkan yang terbaik buat kita dan dia itu bukanlah orangnya guys. Gitu. Jadi buat kalian pejuang move on ataupun siapapun, buat kalian yang baru putus dari mantan kalian, terus kalian semangat karena pasti kalian juga menemukan seseorang yang lebih baik dari dia. Percaya sama gue guys, please. Setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Jadi ya itulah risiko kalian ketika berpacaran, bisa putus, susah move on, masih inget mantan, masih sayang mantan. Itu bener-bener nggak enak banget. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching and see you on the next video. Bye bye.